شرارة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها نور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan hal ini jika Anda ingin segera ke Baitullah. Oke, kira-kira adakah tips untuk segera cepat ke Baitullah? Oke, ada dong, banyak gitu ya. Teman-teman cek Instagram, teman-teman cek YouTube, teman-teman cek Google, itu banyak sekali tips-tips menuju ke Baitullah ya. Dan salah satunya ketika teman-teman mendapatkan video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa juga ke Baitullah dalam waktu dekat, dan mudah-mudahan saya juga yang membuat videonya segera Allah undang ke Baitullah ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin, bersama keluarga ya. Oke, kira-kira ada apa saja sih tips-tips atau hal-hal yang bisa kita lakukan agar segera pergi ke Baitullah, apalagi untuk yang pertama kali nih, belum pernah gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dan motivasi agar teman-teman semuanya bisa segera ke Baitullah. Oke, salah satu hal yang bisa kita kerjakan, yang kita lakukan untuk menuju ke Baitullah adalah niat yang kuat. Niat yang kuat akan memberikan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin hari semakin teman-teman diulang-ulang, saya pokoknya ingin ke Baitullah. Kemudian teman-teman tuliskan impian tersebut, remapping tersebut ke Baitullah tanggal sekian, bulan sekian. Jadi aku pengen sharing, mana ya bukunya, sebentar. Oh, di sebelah sana deh, nggak apa-apa. Jadi waktu tahun 2022 saya menuliskan sebuah diary. Saya ingin berangkat, saya mau berangkat bulan Desember ke Baitullah ya. Saya bulan Desember berangkat ke Baitullah, umroh bersama travel ini dan sebagainya gitu. Itu saya ditulis di dalam buku tahun 2022, dan ternyata Allah wujudkan ya di tahun 2022 juga, tapi di bulan September. Itu Masya Allah, luar biasa ya. Jadi teman-teman nulis, niat yang kuat, tulis, dan cari-cari informasi. Nah, nanti di tips berikutnya tentang umroh ya. Oke, jadi kenapa nih niat yang kuat itu bisa membuat kita semakin cepat untuk menuju ke Baitullah? Jelas karena memang semakin kuat niat kita, semakin keras usaha kita, alam insya Allah akan semakin mendukung teman-teman. Jadi semakin sering diucapkan, semakin masuk ke dalam pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita juga akan semakin terarah menuju ke Baitullah ya. Oke, kemudian yang kedua adalah cari informasi semua tentang umroh. Jadi teman-teman tanya, kalau teman-teman sudah punya niat yang kuat, sudah difikirkan, sudah dirasakan gimana sensasinya pengen pergi ke Baitullah, kemudian terus ucapkan ya Allah. Jadi bawa ke dalam sholat, bawa ke dalam doa. Kemudian sholatnya bukan hanya di sholat wajib saja, ketika tahajud juga dibawa doa tersebut, ketika sholat witir, sholat sunnah, dan sebagainya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan menuju ke Baitullah. Nah, nanti tindakan dan perilaku kita juga akan mengarah kepada menuju ke Baitullah tersebut gitu kan. Kita nyari-nyari informasi, nyari travel. Sebelum pergi ke kantornya, mungkin teman-teman searching dulu travel mana yang mengadakan promo umroh misalkan gitu ya, atau ada yang mengadakan program-program umroh yang berkualitas dan sebagainya. Atau mungkin ada teman-teman yang tiba-tiba posting paket-paket umroh ya, silakan tanyakan informasi tentang umroh tersebut. Misal harga berapa, bagaimana cara pendaftarannya, apa saja dokumen yang harus dipersiapkan, bagaimana keberangkatannya. Pokoknya tanyakan semua hal tentang informasi umroh yang ingin kamu ketahui, atau bahkan yang belum pernah kamu ketahui, atau bahkan yang tidak pernah kamu ketahui, tapi kamu tanyakan segala sesuatunya ke mereka seperti itu. Atau mungkin nonton-nonton YouTube, nonton Instagram, kemudian baca-baca di Google, baca-baca panduan di Kementerian Agama dan sebagainya. Yang jelas bisa membuat teman-teman itu kaya informasi tentang umroh, dan semakin banyak difikirkan, semakin banyak solusi yang teman-teman dapatkan, semakin tergambar jelas di ingatan teman-teman, di pikiran teman-teman bahwa oh ternyata seperti ini ya gitu ya. Untuk ke Baitullah seperti ini, berarti ini yang harus disiapkan, ini harus dibayar, ini yang harus dan lain sebagainya. Oke? Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan dana khusus tabungan untuk umroh. Jadi nggak ada yang gratis kecuali memang itu Allah takdirkan ya. Tapi Allah tuh bukan melihat hasilnya, Allah ngelihat usaha kita.
Jadi kita juga berusaha, dari dulu saya juga berusaha nih bagaimana caranya bisa berangkat umroh dengan cara nabung, tapi qadarullah memang tabungan-tabungan yang kita miliki itu ya senantiasa memang digunakan dulu untuk hal-hal yang kebutuhan keluarga dan sebagainya gitu. Tapi qadarullah ketika memang usaha dan ikhtiar kita sudah sampai pada itu, Allah berikan jalannya, bahkan dengan tidak mengeluarkan uang spesial pun gitu ya. Ya alhamdulillah, itu berarti rezeki kita untuk berangkat umroh gratis seperti itu. Dan ya kalau bisa ya kita siapkan dana tabungan khusus untuk umroh gitu ya. Ada banyak kok tabungan-tabungan yang dibuka gitu kan, baik itu di bank syariah seperti itu ya. Kita rutinkan saja, misalkan nabung sehari 10.000 dikumpulkan. Kalau sebulan berarti 300.000. Kalau biaya umroh 30 juta berarti teman-teman butuh waktu berapa bulan gitu untuk menabung. Pokoknya nanti coba dikalkulasikan seperti itu. Dan bukan hanya nabung duniawi juga, kalau bisa ya kita nabung akhiratnya gitu kan, sambil diniatkan untuk hajat kita, bahwa kita ingin pergi ke Baitullah di tahun sekian, di bulan sekian, ya Allah sampaikanlah kami ke Baitullah. Kemudian yang keempat adalah minta doa restu orang tua, minta doa restu dari guru-guru, minta doa restu dari teman-teman semuanya, agar bagaimana langkah teman-teman menuju ke Baitullah Allah mudahkan dan Allah lancarkan segala jalannya, seperti itu ya. Dan itu betul-betul ampuh sih insyaallah. Oke, jadi jangan lupa selain meminta doa kepada mereka untuk kita juga mendoakan untuk kebaikan mereka, dan mudah-mudahan mereka juga diundang ke Baitullah, seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah tentang memilih paket umroh yang hemat dan berkualitas. Jadi sebisa mungkin boleh kok teman-teman daftar dengan hotel yang mewah dengan fasilitas terbaik di kelas umroh gitu ya. Ada hotel bintang 5, bintang lebih dari 5 dan sebagainya. Paket reguler boleh, paket hemat boleh, paket premium boleh, paket VIP atau VVIP, private dan sebagainya, itu disilahkan, tergantung bagaimana keinginan teman-teman dan kebutuhan teman-teman dan kemampuan teman-teman semuanya, dan diniatkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah-mudahan dengan fasilitas yang ada, fasilitas yang nyaman, bisa lebih nyaman juga dalam beribadah dan lebih merasakan betapa Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang mungkin teman-teman inginkan, yang teman-teman butuhkan, seperti itu ya. Oke, itu dia 5 tips untuk segera pergi ke Baitullah. Dan di next video ini akan membahas tentang tanda-tanda bahwa kamu akan segera pergi ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.